Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih atraksi interpersonal itu? Nah, menurut Dancy Barland, ahli komunikasi interpersonal menuliskan, mengetahui garis-garis atraksi dan penginderaan dalam sistem sosial, artinya mampu meramalkan dari mana pesan akan muncul, kepada siapa pesan itu akan mengalir, dan lebih-lebih lagi bagaimana pesan akan diterima. Nah, itu berarti dengan mengetahui siapa tertarik kepada siapa atau siapa yang menghindari kita, maka tertarik kita pada seseorang itu, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengannya. Nah, komunikasi yang baik terjadi apabila antara komunikator dan komunikan memahami isi peran yang disampaikan atau diterima, dan komunikan memberi tanggapan atau feedback dari pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Maka itu bisa dikatakan komunikasinya berjalan dengan baik. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Jadi, kesamaan karakteristik personal ditandai dengan kesamaan nilai-nilai, sikap, kepercayaan, status atau tingkatan sosial ekonomi, agama, dan ideologi. Contoh kecilnya itu saat kita mengenal orang baru. Nah, di saat kita mengenal orang baru dan kita tuh bercerita, misalnya ceritanya kayak gini, aku suka sama lagu pop, aku suka sama penyanyi-penyanyi yang suka ngecover lagu pakai gitar. Nah, terus kenalan baru kita itu bercerita kalau dia tuh nggak suka, ternyata dia lebih suka lagu-lagu dangdut, dan dia tuh nggak suka kalau lagu-lagu dangdut itu dipopulerkan itu dengan cara di cover kayak gitu. Nah, kalau udah dari situ maka tidak akan ada ketertarikan. Jadi kita dengan orang baru tersebut tidak akan cocok. Tapi kalau misalnya kita sama-sama suka satu hal, itu kita bakalan cocok dan itu bakalan ada ketertarikan di antara kita berdua kayak gitu, di antara orang yang baru kita kenal tadi. Jadi menurut teori kognitif konsistensi dari Fritz Heider, jika kita menyukai seseorang, kita tuh ingin orang yang kita sukai itu memiliki sikap yang sama terhadap kita, sikap yang sama kita. Misalnya kita tuh orangnya suka main volley, dan saat kita bertemu sama orang yang juga sama-sama suka main volley, maka kita tuh akan menyukai orang tersebut. Dan saat kita bertemu sama orang yang gak suka sama volley, kita tuh gak bakalan cocok sama orang tersebut, dan kita tuh biasanya akan mengikuti orang yang kita sukai juga. Misal orang yang kita sukai itu suka bermain game, nah kita tuh juga bakalan belajar untuk bermain game, kita bakalan suka juga sama game kayak gitu. Dan kita tuh bakalan resah kalau sesuatu yang gak kita sukai itu ternyata disukai oleh orang yang kita sukai tersebut kayak gitu. Tekanan emosional atau stres. Bila orang berada dalam keadaan yang mencemaskan atau harus memikul tekanan emosional, ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Stanley Schachter atau 1959 membuktikan pernyataan di atas dengan sebuah eksperimen. Ia mengumpulkan dua kelompok mahasiswi. Kepada kelompok pertama diberitahukan bahwa mereka akan menjadi subjek eksperimen yang meneliti efek kejutan listrik yang sangat menyakitkan. Kepada kelompok kedua diberitahukan bahwa mereka hanya akan mendapatkan kejutan ringan saja. Schachter menemukan di antara subjek pada kelompok pertama atau kelompok yang tingkat kecemasan tinggi, 63% ingin menunggu bersama orang lain, dan di antara subjek pada kelompok kedua hanya 33% yang menemukan sahabat. Schachter menyimpulkan bahwa situasi penimbul cemas atau anxiety producing situation meningkat dengan kebutuhan akan kasih sayang. Orang-orang yang pernah mengalami penderitaan bersama-sama akan membentuk kelompok yang bersolidaritas tinggi. Harga diri rendah. Elaine Walster membayar beberapa orang mahasiswi untuk menjadi peserta dalam penelitian tentang kepribadian. Sesuai dengan rancangan penelitian, sebelum eksperimen dimulai, subjek secara kebetulan berjumpa dengan seorang mahasiswa yang bermaksud menemui peneliti. Terjadilah percakapan sambil menunggu kedatangan peneliti. Si mahasiswa menunjukkan minat yang besar pada mahasiswi itu. Mereka mengobrol selama 15 menit dan sang perjaka berusaha untuk mengajak berkencan. Setelah itu, subjek diberi tes kepribadian. Sebagian subjek diberi penilaian yang positif, misalnya kepribadian dewasa, orisinal, dan sensitif.
setengah lagi diberi penilaian negatif. Misalnya, belum dewasa, antisosial, tidak memiliki bakat kepemimpinan. Maksud dari waster, sebagian ditinggikan harga dirinya, sebagian lagi direndahkan. Kemudian mereka diminta memberikan penilaian sejujur-jujurnya pada 5 orang, termasuk laki-laki yang mengajak ngobrol. Ternyata mahasiswi yang direndahkan harga dirinya cenderung lebih menyenangi laki-laki itu. Menurut kesimpulan Webster, bila harga diri direndahkan, hasil afiliasi atau bergabungnya dengan orang lain bertambah dan makin responsif untuk menerima kasih. Isolasi sosial. Manusia adalah makhluk sosial, itu sudah diketahui banyak orang. Manusia mungkin tahan hidup terasing beberapa waktu, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Isolasi sosial adalah pengalaman yang tidak enak. Beberapa orang peneliti telah menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial amat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita pada orang lain. Bagi orang yang terisolasi, seperti narapidana, petugas di rimba, ataupun penghuni pulau terpencil, kehadiran manusia merupakan kebahagiaan. Karena manusia cenderung menyukai orang yang mendatangkan kebahagiaan. Maka dalam konteks isolasi sosial, kecenderungannya untuk menyenangi orang lain bertambah. Gain loss theory Elliot Overson 1972 mengembangkan gain loss theory atau teori untung rugi untuk menjelaskan interaksi interpersonal. Menurut teori ini, bertambah perilaku yang menyenangkan dari orang lain akan berdampak positif pada diri kita. Bila Anda disukai orang, Anda mendapat ganjaran dalam interaksi sosial. Menurut Aronson, orang yang kesukaannya kepada kita bertambah akan lebih disenangi daripada orang kesukaannya kepada diri kita. Tidak berubah. Misalnya saya mengatakan kepada Anda, dulu saya tidak menduga Anda cerdas. Kini setelah saya mengetahui Anda bertambah kagum pada Anda. Menurut gain loss theory, Anda akan menyenangi orang itu lebih dalam daripada orang yang kita cintanya kepada kita tidak merubah rata saja. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama itu ada daya tarik fisik. Kita telah menceritakan penelitian Dion, Bershed, dan Weiser tentang penelitian pada orang-orang yang memiliki wajah yang cantik. Mereka cenderung dinilai akan lebih berhasil dalam hidupnya dan dianggap memiliki sifat-sifat yang baik. Walaupun apa yang disebut cantik belum disepakati, kata sebagian orang relatif. Ada orang-orang yang disepakati banyak orang sebagai cantik atau tampan. Agak sukar misalnya untuk menemukan orang yang menganggap jelek pada Lydia Kandau, Shirley Malinton, Meriam Bellina, Robbie Sugara, atau Roy Martin. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa daya tarik fisik sering menjadi penyebab utama atraksi personal. Kita senang pada orang-orang yang tampan atau cantik. Mereka pada gilirannya memperoleh simpati dan perhatian orang. Di sini kita menceritakan sedikit penelitian Harold Segal dan Elliot Aronson. Mereka menyuruh seorang wanita mewawancarai beberapa mahasiswa. Pada kelompok yang satu, ia muncul sebagai wanita cantik. Karena dia memang cantik, pada kelompok yang lain, ia menampakkan diri sebagai wanita jelek dengan makeup yang berhasil. Setelah wawancara, subjek diberi penilaian tentang dirinya, ada yang baik, ada yang jelek. Menarik sekali ketika ia tampak sebagai wanita cantik. Penilaian baik yang diberikan menyebabkan subjek-subjek sangat menyenanginya, dan penelitian jelek membuat mereka membencinya. Ini tidak terjadi ketika wanita itu tampak jelek. Aronson menyimpulkan, we are more affected by attractive people than by physically unattractive people. And unless we are specifically abused by them, we tend to like them better. Beberapa penelitian lain mengungkapkan bahwa karangan orang yang dipandang cantik dinilai lebih daripada karangan serupa yang dibuat oleh orang-orang yang dipandang jelek. Orang cantik atau tampan juga lebih efektif dalam mempengaruhi pendapatan orang lain, dan biasanya diperlakukan lebih sopan. Jadi, tidak salahlah kalau pengusaha menggunakan wanita-wanita cantik bukan saja untuk mempromosikan iklan, tetapi juga untuk petugas hubungan masyarakat. Ganjaran atau reward. Kita menyenangi orang-orang yang memberikan ganjaran kepada kita. Ganjaran itu berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang dapat meningkatkan harga diri kita. Kita akan menyukai orang-orang yang menyukai kita. Kita juga akan menyenangi orang-orang yang akan memuji kita. Menurut teori pertukaran sosial, interaksi sosial adalah semacam transaksi dagang. Kita akan melanjutkan interaksi bila laba lebih banyak daripada biaya.
Atraksi dengan demikian timbul pada interaksi yang banyak mendatangkan laba. Bila pergaulan seseorang dengan temannya sangat menyenangkan, sangat menguntungkan dari segi psikologis atau ekonomis, mereka akan saling menyenangi. Kemudian C, familiarity. Familiarity artinya hal yang sering kita lihat atau hal yang sudah kita kenal dengan baik. Prinsip ini dicerminkan dalam peribahasa Indonesia. Kalau tak kenal maka tak sayang. Seorang peneliti memperlihatkan foto-foto wajah pada subjek-subjek eksperimennya. Ia menemukan semakin sering subjek melihat wajah tertentu, semakin ia menyukainya. Penelitian ini kemudian melahirkan hipotesis mere exposure atau terpaan saja. Hipotesis ini dipakai sebagai landasan ilmiah akan pentingnya repetisi pesan dalam mempengaruhi pendapat dan sikap. Kemudian D, kedekatan. Kedekatan erat kaitannya dengan familiarity. Orang cenderung menyenangi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Persahabatan biasanya akan lebih mudah tumbuh di antara tetangga-tetangga yang berdekatan. Begitu pula dengan mahasiswa yang saling duduk berdampingan. Kemudian E, kemampuan. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita atau lebih berhasil kehidupannya. Pemain-pemain bulu tangkis biasanya akan dipuja ketika mereka berhasil mengalahkan lawannya. Namun, mereka juga akan dicaci maki ketika mereka gagal. Orang-orang yang sukses dalam bidang apapun itu, profesional maupun non-profesional, umumnya mendapat simpati orang banyak. Walaupun demikian, seperti faktor-faktor atraksi lainnya, ada beberapa situasi ketika kemampuan tidak menimbulkan atraksi intrapersonal. Aronson menemukan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa orang yang paling disenangi adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi, tetapi menunjukkan beberapa kelemahannya. Kemudian ia menciptakan 4 kondisi eksperimental. Yang pertama adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi dan berbuat salah, dan yang kedua kemampuan tinggi dan tidak berbuat salah, dan yang ketiga orang yang memiliki kemampuan rata-rata dan berbuat salah. Lalu keempat, orang yang berkemampuan rata-rata dan tidak berbuat salah. Orang yang pertama dinilai paling menarik, dan orang yang ketiga dinilai paling tidak menarik. Orang yang sempurna tanpa kesalahan adalah orang yang kedua dalam hal daya tarik, dan orang biasa yang tidak berbuat salah menduduki urutan ketiga. Jadi jika Anda cerdas, tampan, dan serba bisa, usahakanlah supaya Anda jangan terlalu sempurna. Tunjukkan kelemahan Anda. Jika tidak, Anda bukanlah manusia, melainkan manusia super. Materi selanjutnya adalah pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Sudah diketahui bahwa pendapat dan penilaian kita tentang orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga sebagai makhluk emosional. Oleh karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Namun, jika kita membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya secara negatif. Komunikator yang dipandang menarik karena kesamaan, kedekatan, daya tarik fisik lebih efektif dalam memengaruhi perubahan pendapat dan sikap. Beberapa penelitian mencoba menghubungkan apa yang dipilih dalam pemilu dengan kesukaan pada calon anggota Kongres di Amerika Serikat. Kesamaan sikap antara pemilih dengan calon, apalagi kalau ditambah daya tarik fisik, calon merupakan predikator yang sangat tepat untuk meramalkan pilihan orang dalam pemilu. Selanjutnya, yang kedua adalah efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila Anda berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan Anda akan menyenangi mereka. Komunikasi pun berlangsung secara lebih santai, gembira, dan terbuka. Berkumpul dengan orang-orang yang Anda benci akan membuat Anda tegang, resah, dan tidak enak. Anda akan menutup diri dan menghindari komunikasi. Anda ingin segera mengakhiri komunikasi Anda. Bila keadaan seperti ini yang sudah dibuktikan oleh Woloshin, kita perluas pada situasi komunikasi lainnya. Kita dapat menyatakan bahwa komunikasi akan lebih efektif bila para komunikan saling menyukai. Dalam pendidikan, atraksi interpersonal telah diteliti pengaruhnya terhadap prestasi akademis. Dan Lott menemukan bahwa murid-murid belajar bahasa Spanyol lebih cepat bila bekerja sama dengan orang-orang yang mereka senangi. Nelson dan Meadow
Membuktikan dengan eksperimen bahwa pasangan mahasiswa yang mempunyai sikap dan yang sama membuat prestasi yang baik dalam mengerjakan tugas-tugas mekanis dibandingkan dengan pasangan yang mempunyai sikap yang berlainan. Kita dapat memperluas ini pada periklanan, pidato, komunikasi kelompok, penataran, lokal karya, seminar, wawancara, dan kegiatan-kegiatan komunikasi lain.